Oke, kita akan buat object detection pakai YOLO kayak yang ada di depan tadi ya. Nah, buat step-stepnya kita bagi jadi 3 step utama, step besar. Pertama kita kumpulin dulu custom datasetnya. Itu nanti teman-teman bisa cari atau foto sendiri lebih bagus. Minimal 100 gambar biar buat bahan nanti kita ngelatih si YOLO-nya, si AI-nya. Nah, terus nanti setelah udah dicari atau udah difoto, udah disiapin gambarnya 100 gambar, itu kita labeling, kita definisikan si itunya, si gambar-gambarnya pakai label studio. Kalau udah nanti hasil dari datasetnya kita lempar ke Google Colab buat dilatih. Buat dilatih dia mendeteksi si objeknya. Jadi kalau udah trainingnya udah jadi model trainingnya, nanti kita bawa ke VS Code itu biar bisa nanti si hasil trainingnya modelnya itu bisa kita program lagi buat penerapan dari si object detection-nya. Itu ya, kita masuk ke yang pertama, kita siapin dulu si gambarnya. Ini udah nyiapin gambar microcontroller 100 lebih ya, 107 tuh. Nah, ini di foto bisa langsung berbanyak objek di satu background. Semakin banyak gambar yang teman-teman kumpulin, itu nanti bakal jadi semakin akurat. Tuh, intinya berbagai posisi dan berbagai background yang teman-teman bisa ambil. Ini kita pakai contohnya 3 microcontroller dalam satu gambar. Ada Arduino, ada SP32 sama ada STM32F1. 103 cara pencapaian. Nah, tapi selain dari berbagai background, teman-teman juga ambil beberapa yang di nanti aplikasi yang akan teman-teman aplikasikan gitu. Ini contohnya, kan nanti kan akan diaplikasikan di webcam. Jadi makanya sini aku pegang si objeknya di berbagai kondisi lighting sama posisi. Tuh, tuh ya. Jadi nanti kayaknya akan lebih terbiasa gitu. Nah, udah kalau udah teman-teman select semuanya. Terus teman pindah ke dokumen, ini bikin folder baru. Terus kita namain YOLO. Nah, terus di dalamnya kita buka lagi, terus kita bikin new folder lagi. Kita namain microcontroller underscore image. Udah data kita pindahin ke sini semuanya. Nah, kalau udah next di step selanjutnya kita akan labeling, kita definisiin pakai label studio. Kita bakal pakai ini label studio sebagai tools buat nge-labelin setiap kelasnya. Nah, cara aksesnya gimana? Cara aksesnya kita harus lewat Anaconda dulu. Ini teman-teman langsung kunjungi aja ini anaconda.com. Terus teman-teman ke free download. Nah, di sini skip registration. Ini teman-teman download. Kalau udah nanti bakal ke download, tunggu sampai selesai downloadnya, terus langsung diinstal seperti biasa aja default. Nah, kalau udah teman-teman buka Anaconda Chrome, langsung masuk ke sini. Oke, kalau udah masuk ke Anaconda Chrome-nya, teman-teman masukin perintah ini, Conda create strip name YOLO strip env1 Python sama dengan 3.12. Nah, ini buat membuat environment YOLO di si Anaconda ini. Nah, ini kalau udah selesai, nanti tampilannya kayak gini. Sudah ada tampilan kayak gini, teman activate si environment yang tadi udah kita buat. Caranya ketik ini, Conda activate YOLO strip env1, di enter. Nah, kalau udah nanti base ini akan berubah jadi YOLO env1. Kalau udah masuk ke sini berarti beres. Nah, di sini kita langsung install si studio label studionya. Caranya bisa pakai pip install terus label strip studio, di enter. Nanti dia akan memproses buat install si label studionya. Tunggu aja, mungkin agak lama. Nah, kalau udah beres tuh, tandanya udah balik lagi ke sini ya, ke directory yang sebelumnya. Udah ada successfully juga di sini. Nah, terus kita akses label studionya. Cara label strip studio spasi start. Nanti dia akan membuka, tungguin aja, mungkin agak lama. Nah, di sini akan ada prompt, di allow aja. Terus di sini kita akan sign up ya. Di sini klik dulu sign up yang di sini ini. Sign up-nya diklik. Terus nanti teman-teman masukin email
sembarang, bebas teman. Sini masukinnya email palsu @palsu.com, terus passwordnya palsu bebas, ini nggak masalah sih. Kita create account. Nah, udah masuk ke dashboardnya. Sekarang kita masuk ke create project, terus kita namain microcontroller underscore images. Udah, terus kita masuk ke data import. Nah, ini kita import gambar yang udah kita kumpulin sebelumnya. Ini kita open. Nah, ini bisa diupload per 20 sampai per 30. Nah, ini kalau udah hijau tandanya dia berhasil upload. Tapi kalau ada warning, coba teman-teman kurangin uploadnya. Jangan langsung banyak. Misal upload 50, tapi ternyata ada error jadi nggak upload, kurangin jadi 40. Sini mau cobainnya 30 kali, per 30 gambar uploadnya. Di-upload aja sampai semuanya ke upload. Oke, udah 107 ya totalnya. Terus kita masuk ke labeling setup. Terus kita masuk ke object detection with bounding boxes. Ini label yang udah adanya kita hapus dulu, airplane sama car-nya. Kita tambahin label yang pengen kita tambahin. Nah, kita tadi microcontroller kan yang di objeknya. Kita tambahin di sini objek pertama ada Arduino Uno, terus ada STM32 sama ada ESP32. Gitu. Nah, ini per labelnya kita bedain dengan enter. Jadi setiap line-nya beda. Kita tambahin Arduino Uno, terus ada ESP32, tambah lagi sama STM32 F1 03 C86. Ya, udah bisa langsung di add aja. Di add. Nah, terus ini warnanya bisa diganti-ganti kalau teman-teman mau. Kita Arduino kita set ke ungu, agak biru, terus ESP-nya hitam, sama STM-nya biru muda. Kalau udah di save, nah udah masuk ke si labelingnya, kita bisa akses di ini nomor 1. Ini kita bisa langsung mulai labelingnya. Oke, kita mulai labelingnya. Sini udah masuk ya. Nah, ini harusnya ditampilkan teman-teman. Ini masih kosong kayak gini, dan di sininya 0, belum 1, karena kalau 1 itu artinya dia udah teranotasi. Nah, caranya di sini ada kelas yang tadi udah ditulis teman-teman. Ini bisa diklik manual kayak gini, atau bisa juga pakai nomor di keyboard. 1 nanti Arduino yang nyala, kalau yang kedua yang nyala intinya, ketiga nyala ini. Nah, ini kita menyeleksi si Arduino pencet 1, terus kita langsung tarik garis aja di sini. Stoknya. Udah, terus selanjutnya ESP32 kita pencet 2, terus kita tarik garis di sini, terus yang selanjutnya kita pencet 3, baru kita tarik buat STM32 di sini. Nah, ini kalau udah gini, teman-teman rapiin lagi, bisa diklik, dipecat-pecatin biar presisi. Tuh, segini juga, tuh, terus yang kiri. Nah, udah. Kalau udah di submit, sini tulis ada submit, karena ini udah pernah di anotasi ya, jadi teksnya teman-teman jadi harusnya submit tuh. Nah, tapi sebelum di submit, teman-teman cek lagi di sini udah benar atau belum. Skip, kita pindahin dulu. Ini kita cek. Nah, mouse-nya ditaruh kursornya di sini, yang nyala yang benar pasti udah benar. Sorry, bintang, pasti udah benar yang nyala yang mana. Terus kalau udah baru di submit, baru kita bisa lanjut ke selanjutnya. Nah, ini kalau udah di submit nanti notasinya berubah jadi 1, yang tadinya 0 gitu. Nah, terus misal teman-teman salah naruh kayak gini, terus abis taruh kayak gini, teman-teman mau rapiin. Kalau ada case kayak gini, dirapiin. Terus teman-teman mencet mau seleksi selanjutnya, pencet 2, tapi malah keganti si yang tadinya. Ini kan harusnya tadi kan gini ya, Arduino Uno gini. Tapi teman-teman mau lanjut seleksi yang sini, tapi waktu pencet 2 malah dia keganti. Nah, caranya itu diklik aja yang tadinya klik, baru pencet 2 di ini selanjutnya bisa lanjut gitu. Kalau dilanjut juga nih jadinya hitam lagi tuh. Nah, caranya biar nggak itu, tadi kan harus pencet ini nih, itu dipencet lagi, jangan langsung pencet 3. Kalau pencet 3 ini nanti malah keganti yang ini jadi yang ketiga, padahal ini kan yang kedua. Nah, jadi lepas dulu ininya dengan cara dipencet, baru kita pencet 3 buat seleksi selanjutnya gitu, terus di submit.
gitu. Dah, tuh nanti teman-teman di-labelkan semuanya sesuai sama objek yang teman-teman pakai, semuanya 100-100-nya atau berapapun yang teman-teman taruh ya. Ini akan jadi proses yang panjang, jadi siapin kopi sama TWS mungkin sama Spotify aja ya, sama lagu ya, lagu favorit kalian biar gak bosan. Nah ya, langsung aja kita gas buat labeling. Oke, kalau udah bisa langsung tadi sebentar. Tadi dia dari sini masuk ke sini nih, microcontroller image. Terus ini kita langsung ekspor formatnya yang YOLO with image. Sudah kita ekspor. Mau sampai nanti ke download di sini. Nah, ini udah download ya. Ini namanya kayak gini kurang lebih nanti. Udah tinggal dibuka si foldernya. Nah, terus ini di view dulu, dicek dulu. Dicek dalamnya sini harusnya ada isinya kayak gini ya. Di dalam image kalau dibuka nih ada semua gambar yang tadi kita anotasi. Terus di dalam label juga ada teks dokumen. Itu sama di classes ya. Kalau misalkan dicek dibuka itu ada kelas yang kita masukin tadi. Tuh kalau udah gitu udah aman, ini kita copy ke file dialog kita yang tadi. Nah, kita taruh di sini, taruh situ, kita masuk ke step selanjutnya yaitu kita akan train si YOLO-nya. Nah, di sini kita bakal train di Google Colab. Itu langsung aja klik link yang ada di bawah nih yang Google Colab ini. Nanti akan langsung diarahkan ke sini. Ini udah gampang banget, tinggal ikutin step-stepnya aja. Ini udah ada langkah-langkahnya. Yang satu harus ngapain, dua harus ngapain, tiga harus ngapain. Oke, langsung kita cobain aja ya. Oke, kita akan coba buat train AI-nya di Google Colab ya. Kita akan agak cepet ya ininya bikinnya. Pertama, teman-teman masuk ke runtime sini. Runtime, terus change runtime type. Ini pastiin teman pakai yang T4 GPU-nya. Oke, kalau misalkan masih CPU diganti ke T4 GPU. Kalau udah, ini juga Python 3, jangan lupa save. Terus di connect sini. Tunggu sampai connect beres. Tunggu sampai beres. Oke, kalau udah ada indikator RAM sama di segini, sudah bisa kita mulai trainingnya. Pertama kita run dulu nih NVIDIA SMI-nya di sini. Klik run anyway. Oke, ini kalau udah checklist berarti udah selesai ya si proses yang di sininya. Nah, terus ini karena kita tadi udah ngumpulin gambarnya, dan udah bikin dataset, jadi ini kita skip aja. Ini juga nih, ini udah. Nah, sekarang teman-teman upload data yang tadi, dataset yang teman-teman udah buat. Tuh, ini buka folder di sini. Terus tadi ke yang ini. Nah, ini kita ganti namanya jadi data.zip. Ini yang udah tadi teman-teman download dari Rebel Studio tadi ya. Kita drag aja ke sini. Di drag. Terus ini kita oke aja. Udah tungguin sampai ini selesai nih, sama muter-muter selesai. Udah kita tunggu proses uploadnya dari si yang muter-muter ini. Oke, ini seharusnya udah beres proses uploadnya. Udah kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Ini di skip aja. Ini kalau misalkan teman-teman bisa juga taruh di Google Drive teman-teman, terus nanti tinggal taruh padnya aja. Tapi karena kita langsung upload pakai data punya kita sendiri, jadi ini di skip aja. Yang ini di skip, ini juga di skip. Ini untuk cobain pakai datasetnya punya si kreatornya. Tapi karena kita punya dataset sendiri, ya kita langsung unzip.
unzip, tunggu. Oke, harusnya gini yang benar ya. Sudah checklist, nanti di sini bakal nongol si custom data harusnya. Memang kadang suka delay nongolnya, ditunggu aja. Nah, udah muncul ya custom datanya. Ini bisa dilanjut buat bikin si split ininya nih, split structure. Langsung di run aja yang di step yang ini, yang tanda seru WZ. Nah, ini langsung beres. Terus baru kita masukin si instalasi Ultralytic. Nah, ini ditunggu aja, agak lama ini. Oke, udah beres ya, udah checklist. Total jalannya sekitar 1 menit. Nah, kalau udah kita configure training yang ini. Python-nya kita jalanin aja yang ini. Oke, udah. Nah, pastiin di sini udah langsung tertera nama-nama, ya langsung tertera nama-nama kelas yang tadi kita bikin. Kalau udah, kita masuk ke trainingnya. Nah, di sini uh, ada beberapa parameter yang mesti diatur tergantung sama dataset teman-teman. Di sini ada image size. Kalau misalkan mau lebih enteng, jalannya bisa di turunin di 480 480 kali 480. Nah, ini nih. Itu if you want your model to run faster using a lower resolution gitu. Kalau misalkan mau lebih cepat ininya modelnya tuh. Tapi kalau misalkan ini harusnya udah cukup aja di 60. Nah, terus ini ada epox. Ini kalau jumlah teman-teman ada di 100 sampai 200 gambar, 60 oke. 60 epoxnya maksudnya. Epoxnya 60 oke. Tapi kalau misalkan udah di atas 200, coba diganti jadi 40. Karena kita cuman ada di 100-an sampai 200 gambar, jadi kita pakai yang ada aja. Itu setara. Nah, di sini proses trainingnya. Jadi si YOLO-nya sedang membaca dataset kita. Oh ya, tadi ada satu parameter lagi. Nah, di sini ada model nih, model YOLO 11S .pt. Nah, ini bisa diganti pakai, misal teman-teman mau pakai model YOLO yang lain. Ada ini, ada YOLO 11N, YOLO 11S, ada 11M, 11L, 11XL, dan macam-macam. Tapi nanti detailnya bisa dicek di sini aja nih. Buat sekarang kita cobanya pakai yang YOLO 11S. Tuh. Ini lagi berjalan nih proses trainingnya, sedang di-execute nih proses trainingnya, ditunggu aja sampai selesai. Oke, ini harus sudah beres. Kita lihat, udah checklist ya tuh. Kita jalan di sekitar 5 menit. Lumayan cepat karena kita cuma pakai 100-an gambarnya. Oke, kalau udah kita bisa langsung tes modelnya di sini. Kita di tag dulu. Ini kita tes modelnya, oke udah beres. Terus kita import globe-nya. Nah, ini akan dicoba. Dia ngedetek 10 gambar pertama yang kita kasih. Itu ya. Oke, kalau udah, ini udah cukup aman, seriusnya nggak ada yang gimana-gimana ya. Kalau udah, kita bisa langsung di download ininya, modelnya. Nah, ini kita create dulu. Kita create dulu. Oke, udah. Baru kita download. Nah, ini nanti bakal download namanya mymodel.zip. Ini yang nanti akan kita pakai buat run si webcamnya, buat detek objeknya. Tuh, kita tunggu. Oke, kalau udah dia akan langsung download nih mymodel.zip. Kita buka aja foldernya. Udah kita copy,
kita pindahin ke folder kita tadi, ke sini ya. Kita bawa ke sini, kemudian langsung diekstrak aja, diekstraknya ke my model. Tuh. Oke, kalau udah diekstrak teman-teman langsung masuk ke my model aja sini. Nah, di sini ada file train sama my model.pt. Ini adalah file model yang sudah di trainnya tadi. Nah, terus teman-teman ke deskripsi video, terus teman-teman download file ini YOLO_detect.py. Ya, kalau udah teman-teman buka VS Code, teman buka Visual Studio Code buat ngejalanin si Python-nya. Ini teman-teman buka ke new window sini, terus masuk ke sini Explorer, open folder, terus buka file my apa tadi, my model tadi. Nah ini, yang ininya nggak usah dibuka sampai sini, cukup di sini aja. Diklik my modelnya terus install folder, jadi akan membuka directory. Oke, situ udah ada my model pt sama YOLO_detect.py. Nah ini file Python yang nantinya akan teman-teman pakai buat base untuk nanti pengembangan selanjutnya. So ini ya, ini base programnya untuk ngejalanin si deteksi objeknya. Tuh. Nah tapi sini diperhatiin ada beberapa konfigurasi yang harus diatur. Ini ada USB, image source. Image source ini teman-teman pilih webcam yang teman-teman pakai. Kalau misalkan teman-teman cuma punya satu webcam, itu pakai USB 0. Defaultnya di USB 0. Contoh pakai webcam yang tertanam di laptop, itu juga pakainya USB 0. Tuh. Atau misalkan teman-teman pakai komputer terus cuma pakai satu webcam yang tersambung ke USB, itu juga pakai USB 0. Nah di sini karena karena webcam laptop aku terpakai buat facecam record, jadinya kita nggak usah pakai USB 0. Aku nambah satu webcam lagi di sini, virtual webcam pakai HP di sini. Tuh, kita set jadi USB 1. Tuh. Udah. Oke. Ini harusnya udah bisa langsung di run, tapi kalau misalkan teman-teman perhatiin di sini, di punya teman-teman dilihat di sini ada underscore atau enggak. Kalau misalkan enggak kayak gini harusnya udah aman. Atau di sini nih, di sini ada angka 1, 2 atau 3 mungkin. Di lihat kalau bersih kayak gini nggak ada apa-apa, berarti udah bisa di run. Tapi kalau misalkan belum ada dan di sini ada di garis bawah ini di daerah sini, misal lihat di Ultralytics sini ada garis bawah, itu artinya teman-teman belum install Ultralytics di device teman-teman. Tuh caranya adalah kita buka terminal. Oke, udah masuk ke sini, teman-teman bisa masukin pip install. Dilihat sini ya, kalau misalkan yang tadi nggak adanya itu yang Ultralytics atau yang errornya, warningnya di Ultralytics, berarti teman install Ultralytics. Ultralytics itu nanti diantar aja, terus tunggu prosesnya beres baru bisa di run. Dan mungkin kalau misalkan numpai, nanti ganti juga ini jadi numpai. Terus sampai nanti si warningnya di sini udah aman, terus di sini udah nggak ada angka 1 lagi, gitu, jadi bersih. Nah kalau udah bersih gini bisa langsung dijalanin. Oke, Python YOLO detect. Ya, dia akan dijalanin sesuai sama settingan yang ada di sini. Coba aja. Udah nongol. Udah bisa ngedetek. Sudah aman. Oke, kita angkat ini, taruh gini, aman ya. Kita bolak-balik, jangan bolak-balik selalu. Oke, nah, ini dengan kode ini berarti udah siap dimodifikasi buat tahapan selanjutnya. Si objek detection ini itu buat mau diapain, mau dilanjut ke tahap selanjutnya. Itu aja mungkin untuk tutorial
object detection pakai YOLO 11S. Ya, makasih udah nonton.